Jadi tujuan penanganan diabetes adalah tentu saja nomor satu tujuan jangka pendek, artinya mengurangi keluhan, ya, memperbaiki kualitas hidup, yang pipis-pipis terus, yang kesemutan dan sebagainya. Lalu kemudian jangka panjang, ya itu mengurangi risiko atau kalau perlu ya menghilangkan risiko orang ini supaya tidak kena penyakit yang tadi itu kerusakan pembuluh darah kecil dan kerusakan pembuluh darah besar. Dan yang terutama adalah tujuan akhir pengobatan diabetes adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang tidak dipahami orang. Ya. Begitu, Baik, Mas. Sebelum kita lanjutkan, Dok, saya ingin mengingatkan bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan kita pada malam hari ini, bisa langsung menyampaikannya di kolom komentar di YouTube Tribunnews.com ataupun Facebook Tribunnews.com. Nanti sejumlah pertanyaan terkait topik bahasan pada malam hari ini akan saya sampaikan kepada Dr. Tan. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya, Dok, ya, ke pembahasan perihal diabetes. Tadi sebelum kita akhiri, ada pembahasan perihal pengendalian ya, Dok, ya. Ini terkait pengendalian agar tidak terkena diabetes atau mungkin bagi penderita, pengendaliannya targetnya seperti apa, Dok? Ya, targetnya yang sudah bilang tadi adalah target jangka pendek, jangka panjang, dan target jangka akhir. Target akhir. Target akhirnya adalah menurunkan angka kesakitan dan menurunkan angka kematian. Itu yang paling penting. Ya. Nah, seringkali orang penderita diabetes itu bandel. Nah, banyak keluarga yang ngeluh, biasanya mengatakan bahwa nih papa saya suka nyolong makan, nih mama saya modelnya suka arisan sama temen-temennya. Sekarang dengan pandemi barangkali sedikit tidak keluyuran ya. Tapi ntar dulu, jangan mengatakan bahwa dengan pandemi kita nggak makan-makan di luar, nggak keluyuran. Tapi justru karena pandemi, Mas, banyak orang sekarang jajan. Ya, karena apa? Tetap aja nggak masak. Dengan alasan, ya bekerja dari rumah, lebih banyak di webinar, kita banyak duduk. Jadi nggak sempat masak, pagi-pagi sudah mesti online, pagi-pagi bosnya minta Zoom dan sebagainya. Jadi saya jadi sedih gitu loh, Mas. Jadi banyak orang yang sekarang tidak lagi memperhatikan tentang keterampilan untuk merawat tubuh. Ini penting. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa untuk bisa masak di rumah itu adalah yang disebut dengan life skill, Mas. Ya, yang disebut dengan keterampilan hidup ya. Nah, rupanya orang-orang kita ini life skill-nya tuh sebatas dengan menjaga kebersihan tubuh. Cuman bisanya mandi dan keramas, Mas. Ya, tetapi untuk ngopeni tubuh itu misalnya memberi makan tubuhnya dengan baik itu sama sekali tidak. Akhirnya apa? Gegara kita tidak mempunyai life skill, lalu kita punya lifestyle yang juga tidak punya kebaikan sama sekali. Jadi gara-gara kita life skill-nya buruk, maka lifestyle kita jadi buruk gitu loh. Nah, ini yang ngeri, karena zaman pandemi seperti gini, saya nggak tahu nih, Mas Alvin. Mas Alvin ini punya nggak teman yang tiba-tiba karena jam kerjanya dikurangi oleh bosnya, udah mulai ada tanda-tanda nggak enak, ya kan? Lalu kemudian mulai nih bikin brownies, lagi ngetren kan? Yeah. Saya sih nggak nyalain browniesnya ya. Lalu tiba-tiba bikin dalgona coffee, lalu tiba-tiba membuat pokoknya makanan ajib-ajib. Kalau perlu bubble tea yang dibuat sendiri di rumah. Yang ajib-ajib yang zaman nenek kita dulu tuh nggak ada gitu loh. Makanan kekinian lah, wes anak sekarang ngomongnya kayak gitu. Nah, itu yang menjadi ngeri, Mas. Karena orang akhirnya tidak paham lagi apakah ini makanan atau cuma sekedar dagangan. Nah, ini dia, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.